itu ada kaca, ya kan? Dan sebelum pindah ke sana, itu di sini ada kaca apa namanya, aluminium gitu kan, ada kacanya. Malam-malam saya ngobrol sama teman-teman di studio itu. Studio udah jadi. Ada 3 orang ngobrol di studio. Pintu sana tutupan, pintu belakang itu tutupan. Otomatis nggak ada angin kan? Iya. Itu pintu bisa nutup sisi. Saya lihat sendiri. Pemirsa, kembali lagi di podcast Kamisteri bersama saya Mila. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang pengalaman horor di tempat kerja chapter 2. Sebelumnya, pengalaman horor di tempat kerja kita udah ngobrol-ngobrol sama Mbak Hana. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang berbeda dari sebelumnya dan dengan cerita yang lebih serem lagi. Oke, sekarang kita langsung aja tanya ke Mas Titis. Halo Mas Titis. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik, tapi kok merinding ya? Di sini merinding ya? Gelap-gelap gitu ya Mas? Lebih grogi sebetulnya. Iya, saya juga sih Mas sebenarnya. Nah, Mas Titis udah kerja di RRI, khususnya di Pro 4, udah berapa lama Mas? Saya kerja di RRI itu mulai dari tahun 2014, berarti sekarang udah sekitar ya hampir 10 tahun. 10 tahun kerja di RRI, langsung siaran itu di Pro 4 gitu kan, sampai sekarang. Berarti dari dulu udah di penyiaran gitu ya Mas? Sudah, dari awal saya kerja di RRI langsung jadi penyiar gitu kan, karena mungkin dari sejak di kuliah lebih diarahkan untuk ke situ, kita kapabilitasnya untuk kebahasaan gitu kan, jadi lebih cocoknya ke siaran. Jadi ketika masuk di RRI ya diarahkan ke siaran gitu. Nah, kan Mas Titis udah di RRI selama kurang lebih 10 tahun ya. Pasti nggak mungkin nih kalau nggak ngerasain pengalaman mistis atau nggak mungkin kalau nggak ada pengalaman horornya di sini. Pasti pernah dong ya Mas? Pernah. Paling horor itu ketika nggak punya duit sebetulnya ya. Iya, kalau itu semua orang kayak gitu ya Mas. Iya. Kalau pengalaman horor sih ya gimana ya? Kadang orang itu mau menceritakan pengalaman horornya itu kan ada yang berani, ada yang enggak gitu kan. Tergantung suasananya. Misal ya kayak gini, ada yang orang takut gelap gitu kan. Tambah dia suruh cerita horor, pasti takut gitu kan. Tapi kalau mungkin kalau saya sih memaknai horor atau apa ya tentang hantu gitu, saya percaya itu ada gitu kan, cuma ya jangan terlalu takut lah gitu. Jadi kalau selama di RRI, selama saya kerja di sini ya beberapa kali sudah pernah lah. Memang nggak ngelihat secara langsung, nggak, cuma saya tuh agak apa ya, kalau cowok kan biasanya dituntut harus peka gitu ya. Jadi peka sama demit itu gimana coba? Nah, peka sama barang-barang halus gitu kan. Ya setidaknya pernah ngerasain dan pernah merasakan secara langsung, oh ini ada ternyata gitu kan. Contohnya apa ya, mungkin sekitar ya 5 tahun ke belakang atau 5 sampai 6 tahun ke belakang, dulu masih di belakang studio Pro 4 tuh masih darurat kan, baru mau perpindahan dari studio lama ke studio baru. Terus dipindahkan ke belakang sementara. Itu langsung saya cerita, nggak apa-apa ini ya? Iya, langsung aja. Ceritanya itu menjelang maghrib atau maghrib deh gitu, sendiri di belakang gitu kan, sendiri di belakang, sepi nggak ada orang. Itu hari apa ya, hari libur atau enggak ya, saya kurang ingat itu hari libur apa enggak. Yang jelas sendiri itu tumben-tumbenan. Biasanya itu kan saya nggak terlalu takut gitu kan ya kerja biasalah gitu kan. Sore itu kayak agak gimana gitu, dingin. Studio ya biasa dingin, tapi dinginnya itu beda gitu kan, kayak ada ya nuansa yang lain gitu. Nah, menjelang maghrib itu saya biasa kan siaran biasa gitu kan. Setelah selesai itu tiba-tiba di studio belakang itu ada kaca gede, ukuran 1 meter kali 0,5
60 mungkin ya. Itu kalau AC kan nggak mungkin ya. Itu kaca berat loh itu. Kaca gede, terus frame-nya itu dari kayu lama gitu kan. Segera sini, dok gitu. Kayak ada yang ngetuk gitu, Mas? Bukan ketuk, dia gerak sendiri gitu kan. Nggak ada orang yang gerakin, AC pun nggak mungkin kuat gitu kan. Ya dari mana gitu kan. Langsung kaget gitu, waduh apa ini gitu. Ya saya mencoba untuk nggak takut gitu kan. Tapi berdasarkan cerita teman-teman memang ya dipercaya atau tidak, tempat itu dulu memang ada sumur di bawah itu, di bawah tempat saya duduk itu ada sumur. Dulu zaman RRI ini masih apa ya, istilah Jawanya itu masih cikal bakalnya RRI. Zaman perjuangan dulu itu buat masukin mayat-mayat gitu di sumurnya itu. Jadi mungkin relate sama ceritanya Mbak Hana. Kalau Mbak Hana pernah cerita tentang cerita di kantor gitu kan, ada kayak anak kecil atau tangan-tangan jalan gitu kan. Nah di situ tempatnya buat buang itu. Nah ya entah itu yang mainin kaca itu tangannya siapa atau gimana saya nggak tahu. Cuma yang jelas itu di depan mata saya langsung, nggak lihat wujud itunya, apa namanya, barang halusnya. Cuma efeknya kelihatan gitu kan. Nggak ada yang gerakin sama sekali. Itu ya maghrib persis kaca bisa gerak-gerak sendiri. Tuh. Yang kedua sama juga di belakang itu rekaman apa ya, pokoknya rekaman paket siaran gitu kan saya. Rekaman setelah di rewind lagi, di replay lagi, kayak ada suara orang ngorok, padahal nggak ada orang selain saya di situ gitu kan. Jelas banget orang ngorok gitu kan. Dan nggak sekali dua kali, itu beberapa orang yang pernah di situ itu pernah dengar kayak gitu. Jadi ada orang ngorok di hasil rekamannya gitu kan. Nah, setelah apa namanya, ya setelah kita cerita sama teman-teman yang lain, ya ada yang percaya, ada yang enggak. Masalahnya ya masalah misteri, masalah klinik itu kan enggak semua orang percaya gitu kan. Tapi saya mencoba memaknai ya secara metafisis itu adalah energi. Mereka tuh punya energi untuk itu, untuk menggerakkan sesuatu, untuk kemudian pernah dengar orang kesurupan ya. Sebetulnya ya perlawanan energinya kita dengan energinya mereka gitu kan. Jadi ketika ada seperti itu, saya mencoba untuk nggak takut. Kalau kita takut, energi kita kalah gitu kan. Tapi kalau kita nggak takut, ya udah sama-sama. Wong barang kayak gitu kalau orang bilang itu ketemu sama kita, itu mereka juga apes gitu kan. Hantu ketemu sama manusia itu apes, kita ketemu sama mereka juga apes gitu kan. Nah seperti itu. Jadi ketika ada pengalaman misteri jangan terus takut gitu kan. Ya itu ada tapi jangan terlalu takut banget gitu. Santai aja Santai gitu aja. Ya, Terus selain di Pro 4, di studio Pro 4 yang belakang itu di mana lagi, Mas? Tuh depan sini. Di depannya studio budaya depan ini. Ini dulu itu ada kaca ya kan. Dan sebelum pindah ke sana, itu di sini ada kaca apa namanya, aluminium gitu kan, ada kacanya. Malam-malam saya ngobrol sama teman-teman di studio itu. Studio udah jadi. Ada 3 orang ngobrol di studio. Pintu sana tutupan. Pintu belakang itu tutupan. Otomatis nggak ada angin kan? Iya. Itu pintu bisa nutup set. Saya lihat sendiri. Set, gitu. Smooth. Kalau angin kan mungkin langsung wood gitu kan. Itu enggak, smooth set. Padahal itu pintunya berat ya, Pak? Berat. Itu kalau ditutup itu masih ada kayak apa ya, gesekan sama lantai itu masih bisa gitu kan. Itu bisa smooth set gitu kan. Nah, saya mencoba untuk nggak takut ya kan, pas siaran ya kan. Tiba-tiba suruh siaran yang happy, moodnya langsung berubah. Takut itu kan juga nggak baik gitu kan. Satu nggak takut. Ternyata teman juga ada yang ngerasain gitu kan, ada yang mungkin lebih peka gitu kan. Oh ada ternyata gitu. Ya kalau ngomong masalah pengalaman misi di kantor RRI itu kan sudah puluhan tahun gitu kan. Ini gedung juga udah gedung lama. Ya dipercaya atau tidak, ini kekuatan-kekuatan seperti itu memang banyak. Residual energi kayak gitu banyak gitu kan. Entah itu dulu dari orang-orang yang ada di sini, atau mungkin dulu sini itu tempat apa kita nggak tahu gitu kan. Nah ketika ada gedung baru, mereka nggak mau pindah juga, menetap di sini, ya udah interaksi sama kita gitu kan. Mungkin ada
beberapa kali ada kasus orang kesurupan, kasus apa namanya pernah diliatin, teman-teman tuh banyak yang punya pengalaman mistis tapi nggak mau cerita Iya, gitu kan, betul. apalagi cerita di depan kamera kayak gini kan juga susah-susah gampang gitu kan ya, mengingat kembali memori yang menakutkan itu kan susah. Cuma ya banyak teman-teman yang punya pengalaman apa namanya misteri kayak gitu, pengalaman mistis di kantor gitu kan. Pernah ada yang dari lorong sana itu habis absen pulang Iya. ke arah sini, ada orang nembus itu tembok Tembok MCR. sini ya, tembok MCR gitu. Saya pernah diceritain kayak gitu. Tapi Nembus kalau tembok. lihat sendiri pernah nggak Mas? Kalau lihat saya belum pernah. Sekali lagi saya tuh kalau lihat jarang banget. Tapi efek ya ditimbulkan beberapa kali saya mengalami gitu kan. Ya pintu itu, ya jendela apa namanya? Kaca yang gerak sendiri gitu kan. Itu kayak gitu contohnya. Ada teman yang tidur di salah satu ruangan gitu kan. Kayak diinjak gitu, pernah. Gitu. Cuma ya mereka nggak mau cerita gitu kan. Ya entah takut gimana. Mungkin teman-teman yang di sini juga pernah ngerasain. Mungkin di belakangnya sekarang lagi ada yang nungguin juga nggak tahu kita kan. Iya, kebetulan kita juga ada di Kinarto Sabdo, Sabdo. ya. Ini dulu ini ruangan lama loh ini. Ini ruangan lama loh. Berarti ini udah jadi Lama banget. bagus. Iya, dulu ini buat rekaman karawitan gamelan gitu kan. Terus ya udah lama lah gedung ini. Ini di renov ulang ya baru-baru ini aja gitu. Kalau di Kinarto Sabdo ini pernah nggak Pak ngerasain Hmm. mistis atau Iya, gimana? kalau mistis ketika kita ngerasa takut, ketika kita ngerasa, tempat ini kayaknya kok angker gitu kan, otomatis apa ya pikiran kita itu terbawa gitu Iya. kan. Jadi ya kalau kita menganggap sini ada, ya mungkin ada gitu. Saya tidak bisa mengatakan ada atau enggak, tapi kalau dirasakan dari apa namanya apa yang saya punya, ya mungkin ada gitu kan. Tapi kekuatannya berbeda-beda gitu kan. Iya. Jadi makhluk-makhluk kayak gitu pun secara kekuatan metafisisnya mereka punya kekuatan gitu kan. Ada yang bisa menggerakkan barang kayak gitu, ada yang cuma seliwer-seliwer gitu kan. Ada yang bisa nyurupi orang gitu. Jadi berbeda-beda. Kalau di sini mungkin ada sih. Ada mungkin. Loh itu belakang juga kaca juga ada orang itu maksudnya. Itu karena Mas Hendra. Mas Hendra itu. Gitu. Kerasa nggak Pak kalau sekarang? Kalau siang Ada nggak hawa-hawa terasa. gimana Kalau siang gitu? siang nggak terlalu terasa sih. Kalau malam. Malam baru Kalau kerasa malam ya? coba kalian datang ke sini malam-malam nggak usah dinyalain lampunya, udah. Atau malam kalian jalan dari kamar mandi ke arah lorong lobi itu, coba. Atau sampai pojok dekat auditorium coba. Wah. Atau masuk ke auditorium. Pernah nggak malam-malam masuk ke auditorium? Kalau sendirian nggak pernah. Nggak Waktu pernah. itu pernahnya waktu Bareng-bareng. wayangan sama Iya. gamelan. Lampu nyala nggak? Nyala. Kalau Saya- nggak nyala nggak Saya berani. beberapa Pak. kali nggak nyala lampu itu di situ. Jadi gelap. Di sisi kanan kayak ada apa, di sisi kiri kayak ada apa gitu kan. Ya kekuatannya beda. Jadi tiap titik di sini tuh kekuatannya beda. Barang-barang kayak gitu itu kan konsentrasinya ada di banyak tempat. Di tempat yang rame mereka cenderung akan nggak terlalu nampak. Tapi di tempat yang kotor, tempat yang sepi, tempat yang gelap, Lembab gitu. ya, lembab Pak. konsentrasi mereka kan ada di situ. Itu sekali lagi itu adalah perwujudan energi gitu kan. Entah mereka itu jin atau apa, ya wallahu alam gitu kan. Cuma ya itu pasti bisa berinteraksi sama kita gitu. Gitu. Terus kalau itu Pak gamelan atau wayangan itu kan pasti sampai malam, bahkan sampai jam 2 pagi gitu ya Mas, kayak kemarin itu. Ya, Nah itu kan ada Mas Titis juga Ya, nih di sana. Mas Titis ada ngerasain hawa-hawa gimana atau Kalau pas wayangan ya atau karawitan gitu ya atau gamelan bunyi saya cenderung malah justru enggak terlalu terasa. Karena suasana rame mungkin ya. Suasananya banyak orang enggak terlalu terasa. Beda mungkin kalau gamelan itu sekali lagi saya mau pesan jangan mengaitkan antara apa ya barang-barang kayak gamelan dengan mistis. Enggak, sebetulnya itu enggak ada keterkaitannya. Cuma apa ya barang itu kelihatan tua atau apa ya karena sudah umur gitu kan. Jadi kalau gamelan bisa bunyi sendiri ya kita nggak tahu, mungkin ada energi yang menggerakkan itu. Sekali lagi seperti pengalaman saya kemarin kaca gerak itu sendiri kan juga pasti ada energi yang menggerakkan. Pun ketika
ada cerita misal gamelan bisa bunyi sendiri, ya itu perwujudan dari itu. Kalau pas misal ada wayangan kerasa nggak terlalu sih saya. Tapi kalau pas sendiri sepi beberapa kali pasti kerasa. Apalagi kalau pas malam kondisi sepi, misal weekend gitu kan kantor agak sepi gitu kan. Itu lebih terasa daripada hari-hari biasa gitu. Gitu. Di lorong sini gitu ya Pak. Terus auditorium itu kerasa banget. Oh iya, itu dengar kemarin katanya waktu ada kampanye di sini, ini cerita dari Mas Ucup ya, katanya kan Bapak Kompi itu ada 30 orang istirahat di auditorium, ada 30 orang, terus katanya semuanya diliatin, anak kecil gitu. Makanya saya tadi bilang kan, konsentrasi kekuatan atau energi kayak gitu itu beda-beda di RRI itu. Mungkin di studio, di kantor itu akan beda dengan di auditorium. Auditorium adalah tempat yang jarang sekali terjamah, gitu kan. Tempatnya mungkin juga buat naruh barang banyak, lebih banyak apa ya tempat-tempat yang mohon maaf agak kotor dalam arti jarang dibersihkan gitu kan. Ya mungkin jadi tempat-tempat berkumpulnya energi kayak gitu. Itu perwujudan bisa berwujud sesuatu itu kan apa ya kayak representasi mereka pengen menunjukkan ini loh aku ada gitu kan. Sebetulnya mereka tuh ya energi mereka tuh kayak semacam jin atau apa, tapi kemudian biar mereka tahu keberadaan mereka di situ, ya udah mereka berwujud sesuatu, berwujud anak-anak, berwujud apalah yang sering kita jumpai gitu. Ya saya ketika mendengar cerita mungkin dari Mas Ucup gitu kan, ya nggak heran, pasti ada di sana. Beberapa waktu yang lalu saya ngembaliin gamelan ke audit itu kerasa banget. Jadi kita itu gampang tuh teman-teman. Ketika teman-teman ngerasa ada sesuatu yang nggak beres dalam hal energi kayak gitu ya, bulu kuduk kita merinding gitu kan, suasana agak panas gitu kan, itu tabrakan energi sebetulnya. Gitu, energi kita sama energi makhluk itu gitu kan, itu pasti akan sangat terasa. Nggak terlalu butuh kepekaan rasa yang terlalu gimana gitu kan. Ketika udah ngerasa kayak gitu, oh pasti ada. Yang penting tetap positive thinking aja. Positive thinking dan jangan ngalamun. Iya. Jadi ketika teman-teman takut ngalamun akan terpengaruh gitu kan. Makanya ada orang kesurupan kenapa? Mereka terpengaruh gitu kan. Energi mereka kalah gitu kan. Gitu. Kalau menurut saya gitu. Terus kalau selain di Pro 4, lorong sini atau auditorium, itu di mana lagi? Mas Titis pernah ngerasain? Selain di tempat kerja atau di tempat kerja? Yang sini? Masih di tempat kerja aja? Masuk di RRI ya. Di RRI mana lagi ya? Sini mungkin paling pojok, ruangan-ruangan pojok itu banyak. Jadi tempat-tempat kayak kamar mandi gitu kan. Pernah apa namanya? Sendiri malam-malam. Kan biasa siaran malam, saya kan seringnya siaran malam, mau ngeprint di apa namanya, di ruangan pojok itu kan. Ruangan saya kebetulan ruang kantor Promat itu sebelah paling pojok dekat auditorium. Saya ngetik gitu, kayak ada yang ngeliatin di kaca pintu gitu kan. Perasaan saya aja gitu kan. Ya entah ada entah tidak, tapi banyak orang yang bilang situ juga jadi lintasannya memang gitu kan. Kayak diliatin gitu, tapi saya coba untuk nggak takut gitu kan. Masalah sendiri, terus ketika kita takut, ya kita yang akan kalah gitu. Jadi pasti ada. Cuma ya selain yang saya ceritakan tadi, cenderung nggak terlalu kerasa sih kalau saya. Ya yang paling ngena, paling teringat yaitu tadi yang di belakang sama yang di sini jelas banget. Saya nggak lihat wujudnya, tapi adanya mereka saya tahu gitu kan. Pintu bisa geser sendiri tanpa angin loh itu, nggak ada angin loh itu. Bayangkan AC itu nggak mungkin sekuat itu gitu kan. Itu pintu ya lumayan berat gitu kan. Bisa semut seret gitu kan. Nah, itu kalau nggak ada energi yang menggerakkan juga nggak mungkin gitu. Pun banyak orang yang pernah lihat di situ juga ada mbak-mbak noni-noni gitu kan di ruangan mana dekat lobi itu juga ada itu kan. Ada tiap ruangan di sini itu ada. Cuma ya tinggal orang yang peka atau enggak ngelihat kayak gitu yang bisa tahu gitu. Benar. Dulu Pro 4 kan juga di belakang. Terus
Studio Pro 1 dulu juga di belakang. Terus sekarang udah dipindah ke depan semua ya Pak? Pindah depan semua. Dulu pas di belakang situ baru nuansanya lumayan. Jadi kalau pulang siaran malam, perempat itu delalah itu kan sering ada acara yang lebih dari jam 12 malam siarannya, wayangan gitu kan, muter wayangan sampai pagi. Itu sendiri loh di situ, bayangkan. Wayang dulu kadang wayang malam Jumat Kliwon, bayangkan. Di ruang belakang malam Jumat Kliwon, berani nggak? Gitu. Beberapa kali saya kayak gitu di belakang. Caranya mengurangi ketakutan apa? Satu, tidur, ya kan? Nggak usah mikir yang aneh-aneh. Dua, udah melihat YouTube-an atau apa, ya penting menghilangkan rasa takut ketika ada di situ. Iya, kayak mengalihkan pikirannya aja. Volume monitor tak gedein gitu kan. Ya itu untuk mengurangi rasa takut sebetulnya. Ya tapi yang terpenting adalah dari dalam diri kita nggak usah takut kayak gitu. Ada, tapi kalau saya jadi orang Jawa ya, nyambatnya tuh gini. Wes aku di sini kerja, aku nggak ganggu kalian jangan ganggu aku, gitu kan. Udah gitu aja. Resepnya itu gitu kan. Kadang kalau kita macam-macam itu kan tiba-tiba bisa lihat sendiri, bisa diganggu tiba-tiba gitu. Ya kayak gitu itu. Nah, yang penting intinya kayak itu tadi pesan dari Mas Titis, yang penting jangan ngalamun, terus tetap positive thinking, terus alihin aja pikirannya ke hal-hal yang lebih positif, atau enggak nonton YouTube, scroll TikTok dan lain-lain. Ada masalah sama pacar jangan ngalamun. Iya. Nah, itu tadi cerita horor dari Mas Titis. Cukup serem ya. Untuk kalian yang punya pengalaman horor di tempat kerja, bisa sharing di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Pojok RRI Semarang. Juga nantikan video podcast horor Kamisteri selanjutnya setiap hari Kamis. See you!